Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luz Clarita Meha. Di sini saya akan memaparkan dari materi PPT saya, yaitu perhitungan pajak penghasilan. Baik, langsung saja saya mulai. 1. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak. 2. Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan kembali ini dilakukan pada A. Bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. B. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. 2. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur atau bulanan. 1. Bagi pegawai tetap untuk menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap, terlebih dahulu hitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan, yang meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur, overtime, dan pembayaran sejenisnya. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun dengan cara penghasilan neto per bulan dikalikan 12 bulan. Selanjutnya hitung PKP sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 per bulan, yang harus dipotong atau disetor ke kas negara sebesar A. Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. B. Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. 2. Bagi penerima pensiun berkala. Perhitungan PPh pasal 21 atas pensiun bulanan yang diterima pada tahun pertama. 1. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. Kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai bulan Desember. 2. Penghasilan neto pensiun sebagaimana dijelaskan pada poin A ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai pensiun sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. 3. Untuk menghitung PKP, jumlah penghasilan pada poin B tersebut dikurangi dengan PKP dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 atas PKP. 4. PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh pasal 21 dalam poin C dengan PPh yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai pensiun. Perhitungan PPh pasal 21 atas pensiun bulanan yang diterima pada tahun kedua dan selanjutnya, yaitu A. Terlebih dahulu hitung penghasilan neto per bulan yang dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. B. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto per bulan dikalikan 12. Selanjutnya dihitung PKP sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. D. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 per bulan yang harus dipotong atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh 21 setahun dibagi 12. 3. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Apabila pegawai diberikan penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka perhitungannya sebagai berikut. 1. Dihitung PPh 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa bonus, premi, dan sebagainya. B. Dihitung PPh 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa perlu ditambah penghasilan tidak teratur. C. Lalu selisih antara PPh 21 menurut poin A dan poin B itulah yang dikatakan PPh 21 sebagai penghasilan tidak teratur. 4. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, atau borongan. 1. Tentukan jumlah uang upah harian atau rata-rata upah yang diterima.
yaitu upah mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. 2. Upah satuan dikalikan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. C. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. 2. Dalam hal upah harian atau rata-rata upah saku harian belum melebihi 450 dan jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Ketiga, dalam upah hari bersangkutan maka perlu dikenakan PPh pasal 21 sebesar jumlah rata-rata upah harian dikurangi 450 dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima dalam satu bulan bersangkutan melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh 21 yang harus dikenakan sebesar rata-rata upah harian dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. 5. Dalam hal upah kumulatif yang diterima melebihi 10.200.000, maka PPh 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan disetahunkan setelah dikurangi PTKP. PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar hasil perhitungan tersebut dibagi 12. 5. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah yang dibayarkan bulanan. Perhitungan PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP dan PPh pasal 21 yang harus dipotong lalu dibagi 12. 6. Contoh perhitungan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan gaji mingguan. Putri belum menikah menerima gaji mingguan sebesar 1.500.000. Bila Putri hanya menerima gaji saja, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Gaji sebulan 4 dikali 1.500.000 sama dengan 6 juta. Pengurangan 1 biaya jabatan yaitu 5% dikali 6 juta sama dengan 3 juta. 3. Penghasilan neto sebulan sama dengan 5.700.000. Ketiga, penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali 5.700.000 sama dengan 68.400.000. PTKP setahun menurut PMK nomor 101 tahun 2016. WP sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun atau penghasilan neto setahun dikurang PTKP setahun yaitu 68.400.000 dikurang 54 juta sama dengan 14.400.000. PPh 21 gaji mingguan. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 14.400.000 sama dengan 720. PPh pasal 21 sebulan yaitu 720 dibagi 12 sama dengan 60.000. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan pertama yaitu 60.000 dibagi 4 sama dengan 15.000. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari PPT saya. Terima kasih.